tuftahu abwabul jannah fi yaumil itsnain wal khamis, dibuka pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Wa yaghfirullahu li'ibadih, dan Allah memberikan ampunan kepada seluruh hambanya. Malam yusyrik billahi syai'a, selagi hamba itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Illa rajulun atau illa rajulani, kecuali dua orang, kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang dia masih punya dendam, masih punya permusuhan, tidak berdamai dengan saudara-saudaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah, yang mana masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan dan kesempatan, umur yang panjang, dan satu di antara nikmat yang besar, dipertemukannya kita kembali dengan bulan Rajab. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita berupaya mengikuti syariat, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada beliau, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah kembalinya kita bertemu dengan bulan Rajab, yang mana hari ini kalau tidak salah sudah masuk tanggal 5 Rajab tahun 1445 Hijriah. Nah, bulan Rajab tentu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita tekankan di awal kajian kita pada pagi hari ini agar sama-sama berupaya kita mengisi hari-hari yang penuh dengan keberkahan di bulan Rajab ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Adapun bulan-bulan haram ini dijelaskan oleh Nabi 3 bulan berturut, 1 bulannya terpisah. 3 bulan yang berturut berdekatan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram.
satu bulan terpisah adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kalian ketika berada di bulan-bulan haram tersebut. Penekanan ya, meskipun tentunya di sepanjang tahun di luar dari bulan-bulan haram kita juga jangan sampai menzalimi diri kita. Apa makna menzalimi diri kita? Di antaranya kita biarkan bulan Rajab ini, bulan-bulan haram ini berlalu begitu saja tanpa meningkatkan ibadah kita, menambah amalan-amalan sunnah kita. Makna menzalimi diri kita dalam makna yang lain, jangan banyak melakukan dosa dan maksiat. Jadi intinya secara garis besar adalah di bulan Rajab ini kita berusaha meningkatkan ibadah kita dan meminimalisir dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan haram ini, di 4 bulan haram itu, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Dan bulan Rajab ini satu di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi, doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sama-sama sudah kita hafal doanya, karena setiap kali masuk bulan Rajab pasti kita mendengar di masjid-masjid yang kemudian setelah solat berzikir berjamaah dan dipimpin doa oleh sang imam. Doa di antara yang diselipkan di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka kata para ulama, bulan Rajab ini mulai kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab ini dikatakan syahruz zar'i, bulan kita menanam benih. Yang mana nanti masuk bulan Sya'ban, syahrus saqi, bulan Sya'ban itu bulan kita menyirami tanaman. Maknanya kita menanam benih-benih kebaikan di bulan Rajab ini. Kita tingkatkan ibadah wajib kita, maknanya solat kita perbaiki. Yang mungkin selama ini ada, kita kadang menunda, mengakhirkan solat, atau kita yang laki-laki tidak melakukannya dengan berjamaah, maka berusaha kita di bulan Rajab ini dilakukan dengan cara berjamaah, diperbaiki kembali, dilihat kembali wuduk kita, taharah, istinja, kemudian solat kita, ya. Dan tidak hanya itu, kemudian meningkatkan ibadah-ibadah sunnahnya. Tentu solat sunnah qabliyah, ba'diyah, rawatibnya. Kalau selama ini mungkin hanya 2-4 rakaat rawatib atau sunnah muakkadah yang kita kerjakan, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Syukur-syukur bisa sempurna 10 atau 12 rakaatnya. Kemudian tentu amalan-amalan sunnah yang lain memang tidak ada riwayat kekhususan amal, maknanya amalan-amalan khusus, tapi seluruh amalan-amalan sunnah dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Rajab ini. Jadi antara tentunya puasa. Nah, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi menunjukkan kekhususan puasa di bulan Rajab ini. Enggak ada istilah puasa 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab dan seterusnya, sebagaimana yang kadang ada kita jumpai, ya, pesan ataupun dalam grup WA kita, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab diampuni dosanya sekian, ya. Siapa yang puasa 7 hari dibukakan pintu surga. Jadi itu tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi. Secara umum saja. Jadi kalau ingin memperbanyak puasa, yang sudah terbiasa Senin Kamis ditambah mungkin puasa Ayyamul Bid, ya, puasa putih 13, 14, 15 Rajab nantinya, atau ditambah dengan puasa sunnah, ya, mutlak yang lain. Atau ingin lebih daripada itu, ingin lebih banyak, ya, puasanya Nabi Daud alaihi salam, puasa hari ini besok tidak, dan seterusnya selama sebulan di bulan Rajab ini. Intinya memperbanyak seluruh amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Tentu selain daripada puasa sebagai bentuk persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan.
Karena kalau tidak dimulai latihan di bulan Rajab, maka nanti di hari pertama di bulan suci Ramadan bisa kewalahan atau bahkan melakukan hal-hal sampai lupa dia kalau berpuasa. Hari pertama masih pagi-pagi meneguk air misalnya. Jadi bulan Rajab ini mulai latihan. Tentu menyambut bulan suci Ramadan ya baca Quran ya, mulai ya, karena di antara amalan yang disebutkan bisa menjadi penerang di dalam kubur kita, di antaranya al-muhafazatu 'ala shalah, menjaga salat 5 waktu, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, was-sadaqah, sedekah. Maka begitu juga bulan Rajab ini kita sedikit meningkatkan nominal sedekah kita, infak kita. Kemudian at-tasbih, yakni maknanya zikir. Maka di bulan Rajab ini juga kita meningkatkan zikir-zikir kita, bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah yang sudah kita hafal selama ini, kita ulang-ulang, kita basahi lisan kita dengan zikir. Orang-orang yang berzikir ini orang-orang yang luar biasa. Ya, dikatakan jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dimanapun dia berada selalu mengingat Allah. Bahkan dikatakan di antara yang disesali oleh penduduk syurga, penduduk syurga sudah masuk di dalam syurga, di antara hal yang disesalinya semasa hidupnya di dunia adalah ada waktu yang dilewati dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan arba'un, ada 4 hal, man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. 4 hal yang kalau ada pada diri seseorang seolah-olah dia sudah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa 4 hal ini? Yang pertama kata Nabi, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan melihat seluruh kebaikan dan nikmat yang kita dapati, jangan melihat siapa yang memberikan dalam wujud kasat matanya, tapi lihat siapa yang dibalik pemberi rezeki yang sesungguhnya. Dia adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Al-Ghani, yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi keharusan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya hati yang senantiasa bersyukur mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena orang yang bersyukur inilah tidak akan putus nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, akan ditambahkan terus nikmat tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang abdan syakura, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku golongan orang-orang yang sedikit. Maknanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Maka minta dijadikan dari bagian yang sedikit tersebut. Sedikit dari hamba Allah yang nanti langsung masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari hamba Allah yang pandai ataupun ikhlas dalam ibadahnya, maka minta dijadikan dari bagian yang sedikit tersebut. Maka syukur adalah suatu amalan yang juga menjadi besar ataupun nilainya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi, lisanun dzakirun, orang yang lidahnya senantiasa berzikir. Nah, ini di bulan Rajab kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal istighfarnya jangan kurang dari 70 kali, jangan kurang dari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian salawatnya, kemudian seluruh aktivitas yang disunnah dianjurkan membaca doa di awalnya, maka kemudian semuanya itu kita mulai kembali biasakan. Kalau selama ini terkadang makan saja kadang orang lupa untuk berdoa, lupa baca bismillah. Tapi tidak apa-apa Ustaz, ada jurusnya. Kalau lupa bismillah
maka dibaca di tengah-tengahnya. Kalau baru ingat, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ya, karena memang ada riwayatnya. Kalau lupa, nah, tapi kalau setiap makan lupa, itu bahaya, ya. Nah, jadi semua gerakan atau aktivitas yang ada doa disertakan di dalamnya, maka semuanya kita baca. Itu termasuk juga orang-orang yang lisannya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berzikir inilah susah untuk digoda oleh syaitan, karena zikir ini seperti tameng, penjaga, ya, perisai, yang setan itu susah untuk menggoda kita, karena hati kita ini selalu connect, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badanun 'alal bala'i sabira, orang yang diberikan ujian dan dia sabar menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga menjadi poin penting, ya, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir, ya, ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang sudah berlaku, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kemudian ridha, menerima ketetapan Allah. Dengan demikianlah kita akan berlapang dada, kita akan mudah melewati setiap masalah, karena setiap kali kita mendapatkan ujian dan musibah, kita selalu mengembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitu mendapat musibah, langsung kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan, ini memang miliknya Allah, ya, suatu saat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita yang diberikan nikmat ini suatu saat nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabar juga adalah menjadi jembatan kita untuk memperbanyak amalan ataupun memperbanyak pahala tabungan untuk kehidupan akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar inilah nanti di kehidupan akhirat mendapat balasan yang tak terhingga. Bahkan dikatakan di antara yang tidak akan masuk dalam mizan timbangan saking besarnya, banyaknya pahalanya, adalah pahala orang-orang yang bersabar ketika mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Nabi, di antara orang yang seolah-olah sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, wa zawjatun la tabghihi khawban aw khawfan aw khawnan fi nafsiha wa malihi, seorang istri atau pasangan yang kemudian tidak khawatir dia untuk berkhianat, ataupun mampu dia untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya ketika tidak sedang bersama suaminya. Maka ini juga di antara nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita pasangan yang soleh, yang soleha. Wa malihi, dan juga mampu menjaga harta yang diberikan atau dititipkan suami kepadanya. Nah, bagaimana kemudian bagi seorang perempuan? Maka ketika seorang wanita yang memiliki sifat ini mampu menjaga harga dirinya, amanah dalam menjaga atau bahasa kita mempergunakan harta yang diberikan suami kepadanya, maka tentu termasuklah ia di antara sifat istri yang soleha. Istri yang soleha tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, ayyama imra'atin, ya, perempuan mana saja, salat khamsaha, salat dia 5 waktunya, shamat syahraha, berpuasa dia di bulan suci Ramadan, hafizat, dan kemudian dia mampu menjaga harga diri dan kehormatannya, kemudian ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, tentu dalam hal kebaikan, futihat laha, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang dikatakan 8 jumlahnya tersebut, dan dia bebas memilih mau masuk pintu surga yang mana saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang mesti kita jaga adalah rumah tangga kita. Di zaman sekarang ini tidak sedikit kita lihat, ya,
Saya pernah ke pengadilan agama Pekanbaru ya, di jalan apa itu? Parit Indah. Parit Indah yang katanya dulunya tidak indah. Namanya Parit Indah tapi tidak indah. Tapi sekarang alhamdulillah nampak jalannya sudah bagus ya. Pergi ke sana ke pengadilan agama melihat, wah betapa banyak kasus perceraian. Waliyazubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, dijauhkan dari fitnah ya. Sehingga dengan demikianlah kenapa orang yang diberikan pasangan yang soleh-soleh ini seolah-olah sudah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Karena hidup kita ini dari paginya bermula dari rumah. Jadi bangun tidur kita itu, kalau rumah rasa tidak nyaman, maka bagaimana kita bisa keluar dari rumah beraktivitas dengan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kata kunci, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Maka jadikan rumah kita tentu dalam berpasangan, kemudian anak-anak kita berusaha membawa semuanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikianlah ya, di awal kita mengawali hidup di setiap harinya dari rumah kita, merasa nyaman bangun dari tidur karena ada pasangan yang baik, pasangan yang soleh, yang soleha, maka insyaallah ya kita pun menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman. Maka bahaya kalau seandainya di luar rumah itu kita merasa lebih nyaman daripada berada di dalam rumah. Berarti ada ada sesuatu yang salah di dalam rumah kita. Seharusnya tempat yang paling baik bagi kita adalah rumah kita. Nah, tentu tidak lepas daripada bagaimana membangun keluarga yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan takwa sebagai pondasi landasan dalam berumah tangga, mencontoh bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kembali mengingatkan kita akan keutamaan bulan Rajab ini, kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Rajab, sehingga sebagai bentuk persiapan kita masuk bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sebut tadi, bulan Rajab ini bulan kita menanam, memperbanyak ibadah-ibadah kita, sehingga di bulan Sya'ban kita pertahankan. Yang dikatakan bulan Sya'ban, bulan kita menyirami tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini. Begitu masuk di bulan Ramadan, saatnya kita memetik hasilnya. Karena orang yang tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, dari kita nih mempersiapkan dari 2 bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban. Para sahabat 5 bulan, 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Bahkan ada di antara mereka ketika masuk bulan suci Ramadan menangis. Ditanya kenapa? Katanya, saya sedih karena saya tidak bisa lagi menambah ibadah saya. Karena apa ya? Karena seperti itu yang dilakukannya sepanjang tahunnya. Nah, kalau kita baru masuk Ramadan, baru mulai meningkatkan ibadah, nah sudah terlambat, atau bahasanya ya pasti tidak bisa kita istiqamah ataupun maksimal. Paling umum kita kebanyakan seperti itu, semangat di awal 7 hari, 10 hari, wah sudah mantap itu. Bisa sampai pertengahan, wah itu sudah oke. Nah, tapi rata-rata kita kalau tidak mempersiapkan dari bulan Rajab ini, ya maka semangatnya hanya di 10 awal saja. 10 pertengahan sudah banyak yang gugur di tengah jalan. 10 terakhir sudah berpindah, tidak lagi nampak di masjid, sudah ke pusat-pusat perbelanjaan. Wal-iyazubillah. Maka mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan mulai dari sejak bulan Rajab ini, dan kemudian doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, inilah kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah ataupun nasihat yang kita sampaikan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah, seluruh ibadah-ibadah yang kita ketahui, amalan-amalan sunnah ya, dari
solat sunnahnya tadi, puasanya, kemudian tilawah Al-Quran, zikirnya, sedekahnya, menyambung silaturahim. Nah, ini juga yang penting, yang utama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Jangan sampai masih ada perselisihan atau permusuhan, kebencian, kedengkian kita kepada saudara kita yang lain. Karena ini menjadi satu di antara sebab tidak kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Nabi sampaikan, tuftahu abwabul jannah fi yaumil itsnain wal khamis. Dibuka pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Wa yaghfirullahu li'ibadihi, dan Allah memberikan ampunan kepada seluruh hambanya. Malam yusyrik billahi syai'a, selagi hamba itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Illa rajulun atau illa rajulani, kecuali dua orang, kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang dia masih punya dendam, masih punya permusuhan, tidak berdamai dengan saudara-saudaranya. Maka Allah suruh malaikatnya mengatakan, unzuru ila hadaini hatta yastaliha, lihat dua orang ini sampai mereka berbaikan. 3 kali diulang oleh Allah, disuruh kepada malaikatnya. Maknanya ketika dua orang ini sudah berbaikan, maka kemudian insya Allah juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin dan di hari Kamis. Dan siapa yang paling baik dari dua orang yang berselisih ini? Orang yang paling pertama mau mengucapkan salam, maknanya mau berdamai. Nah, dialah termasuk orang yang baik daripada dua orang yang berselisih. Nah, kita kalau sudah berusaha berdamai, berbaikan, minta maaf, kalau orang tersebut tidak mengindahkannya, tidak mau menerimanya, ya itu menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha untuk berbaikan, maka kita sudah termasuk bara'ah minadz dzimmah, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita, kajian kita di pagi hari ini sebagai bentuk pengingat, menekankan bahwasannya kita sudah masuk di bulan Rajab, yang bulan Rajab ini bulan haram, yang bulan haram ini dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan kemudian menjadi pijakan sebagai bentuk persiapan kita untuk masuk di bulan suci Ramadan nantinya, dimulai dari bulan Rajab, kita istiqamah di bulan Sya'ban, dan kemudian insyaallah dipanjangkan umur kita, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bahkan tidak hanya bertemu, menyelesaikan sampai nanti kita berhari raya di 1 Syawal di tahun ini insyaallah taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil-'ilm wa zayyinna bil-hilm wa akrimna bit-taqwa wa jammilna bil-'afiyah. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.